Malam itu, pelabuhan Merak terhanyut dalam keheningan yang aneh. Lampu-lampu redup di sepanjang dermaga menciptakan bayang-bayang panjang, sementara suara deburan ombak bercampur dengan bunyi rantai kapal yang berderi. Darman, seorang penjual asongan, berdiri di bawah tiang lampu yang hampir padam. Dengan tubuh letih dan keranjang dagangan yang hampir kosong, ia menatap kapal-kapal yang tertambat, berharap malam itu menjadi akhir dari hari yang sulit. Namun, nasib buruk menunggunya. 3 pria bertubuh kekar muncul dari kegelapan. Wajah mereka kasar, penuh guratan, dan tatapan mata mereka mengancam. Tanpa basa-basi, salah satu dari mereka menarik kerah baju Darman, membuat keranjang dagangannya terjatuh. Isinya berserakan di jalan. "Mana setoranmu, Dar? Jangan pura-pura miskin di depan kami." Suara preman itu tajam, disertai tawa dingin dari rekannya. Darman gemetar, mencoba menjelaskan bahwa penjualannya sepi hari itu. "Aku tidak punya apa-apa lagi," ucapnya dengan suara serak. Tapi alasan itu malah membuat para preman semakin marah. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan besar dengan tato tengkorak di lengannya, melepaskan pukulan keras ke wajah Darman, membuatnya jatuh tersungkur. "Jangan main-main sama kami. Semua orang tahu aturannya," hardiknya. Saat Darman berusaha merangkak mundur, pria bertato itu mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya. "Kalau kau tak bisa bayar, kau harus tahu akibatnya," ancamnya. Darman memohon ampun, matanya penuh ketakutan, namun rasa iba tidak ada dalam kamus mereka. Dalam satu gerakan cepat, pisau itu menikam dadanya. Darman mengerang kesakitan, darah mengalir membasahi tanah di bawahnya. Ketiga preman itu meninggalkan tubuh Darman begitu saja, seolah nyawanya tidak ada artinya. Suara langkah kaki mereka menghilang di kegelapan malam, meninggalkan suasana sunyi yang hanya ditemani oleh gemericik darah yang menetes dari tubuh Darman. Dalam detik-detik terakhirnya, Darman menggumamkan nama anaknya, Bestari. Sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Tidak jauh dari tempat kejadian, seorang petugas keamanan tua yang sedang berjaga mendengar suara gaduh. Ia mendekati lokasi dengan hati-hati dan menemukan Darman tergeletak tak bernyawa. Dengan rasa panik, ia segera melaporkan kejadian itu. Tetapi di pelabuhan yang penuh dengan pengaruh preman, keadilan seringkali tidak pernah datang. Di rumah kecilnya, Bestari, seorang remaja berusia 18 tahun, sedang menunggu kepulangan ayahnya. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, namun pintu rumah tetap tak terbuka. Perasaan gelisah mulai menjalari dirinya. Tidak pernah sebelumnya ayahnya pulang selarut ini. Tanpa tahu apa yang telah terjadi, Bestari hanya bisa berharap ayahnya baik-baik saja. Keesokan paginya, kabar duka itu akhirnya sampai di telinga Bestari. Tubuhnya seketika lemas, tetapi hatinya bergolak hebat. Di pelabuhan yang ia kenal sejak kecil, sang ayah, pria yang selalu bekerja keras demi keluarga, telah meregang nyawa dengan cara yang tidak manusiawi. Bestari tahu satu hal, nyawa ayahnya tidak akan dibiarkan begitu saja. Pagi itu, langit mendung seolah berduka bersama Bestari. Di depan rumah kecilnya, tubuh Darman yang kini terbujur kaku dikelilingi oleh para tetangga. Tangis lirih dan doa-doa memenuhi udara, tapi Bestari hanya diam. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Hatinya seperti direnggut paksa, menyisakan luka yang membara. Ayahnya, satu-satunya orang yang ia miliki, kini telah tiada. Ketika prosesi pemakaman selesai, Bestari berdiri di tepi makam, menatap tanah merah yang baru saja menelan jasad ayahnya. Ia tidak menangis, tapi kemarahan mulai merasuki setiap pikirannya. "Ayahku tidak pantas mati seperti ini," gumamnya lirih. Malam itu, saat semua orang telah pulang, Bestari duduk sendirian di kamar sempitnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bestari mulai mengingat cerita ayahnya tentang kelompok preman yang sering memeras para pedagang di pelabuhan. Kata-kata Darman terngiang di kepalanya. "Mereka tidak punya belas kasihan, Nak, tapi jangan pernah melawan. Hidup kita sudah cukup sulit tanpa membuat musuh." Namun, Bestari merasa ia tidak punya pilihan lagi. Ketakutan yang diwariskan sang ayah berubah menjadi tekad yang membakar. Dengan diam-diam, Bestari kembali ke pelabuhan di malam hari. Ia menyusuri ganggang gelap, mengamati aktivitas di sekitar dermaga. Di sudut pelabuhan, ia melihat sekelompok pria yang duduk di bangku kayu, tertawa sambil minum minuman keras. Salah satu dari mereka adalah pria bertato tengkorak,
sosok yang pernah ia dengar dari para pedagang lain sebagai bagian dari geng preman yang menguasai pelabuhan. Rasa marah Bestari semakin memuncak. Ia menggenggam erat sebatang kayu yang ditemukannya di jalan, tetapi sadar bahwa melawan mereka secara langsung adalah bunuh diri. Ia memilih untuk tetap bersembunyi, mengamati mereka dari kejauhan. Setiap tawa mereka terdengar seperti ejekan yang menusuk telinga Bestari. Di sudut hati, ia bersumpah untuk tidak membiarkan mereka lolos. Keesokan harinya, Bestari mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia menemui beberapa pedagang kecil yang masih bekerja di pelabuhan. Namun, kebanyakan dari mereka takut untuk berbicara. "Jangan ikut campur, Bestari," ujar seorang pria tua dengan nada bergetar. "Mereka tidak segan-segan membunuh. Ayahmu hanya satu dari banyak korban." Kata-kata itu membuat Bestari semakin sadar akan kekejaman mereka, tetapi juga semakin meneguhkan tekadnya. Di malam berikutnya, Bestari kembali ke pelabuhan. Kali ini, ia mengikuti pria bertato tengkorak itu hingga ke sebuah bangunan tua di dekat dermaga. Dari luar, ia mendengar percakapan tentang setoran dan mengurus yang membangkang. Disitulah Bestari mengetahui siapa yang menjadi dalang sebenarnya. Jakabara, pemimpin geng preman yang selama ini menguasai pelabuhan dengan tangan besi. Pulang ke rumah, Bestari menatap parang yang tergantung di dinding, satu-satunya peninggalan berharga dari keluarganya. Ia mengelus bilahnya yang tumpul dengan jemari gemetar, memikirkan jalan yang telah dipilih. Luka kehilangan ayahnya telah berubah menjadi amarah yang tak terbendung, dan ia tahu satu hal, ia tidak akan berhenti sampai Jakabara dan gengnya merasakan balasan yang setimpal. Malam itu, Bestari duduk di sudut kamar sempitnya, memandangi parang yang kini tergeletak di depannya. Cahaya lampu minyak memantulkan kilauan samar di bilah besi tua itu. Parang itu bukan sembarang senjata. Dahulu, ayahnya sering bercerita bahwa benda itu adalah peninggalan kakek mereka, seorang petani yang menggunakan parang itu untuk melindungi ladangnya dari perampok. Parang ini bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi, begitu kata ayahnya. Kini, parang itu akan menjadi alat bagi Bestari untuk melindungi kenangan tentang ayahnya dan menegakkan keadilan yang ia yakini. Bestari teringat saat-saat ia kecil, ketika ayahnya mengajarkannya nilai keberanian dan kesabaran. "Hidup ini keras, nak. Tapi kalau kau jujur dan berani, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu," ucap Darman suatu hari saat mereka duduk di tepi pantai. Bestari, yang kala itu masih bocah, mengangguk polos tanpa sepenuhnya memahami arti kata-kata itu. Kini, kenangan itu kembali, menancap di benaknya seperti duri yang mengingatkan akan kehilangan dan kewajiban. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan luka di hati Bestari semakin mendalam. Ketika malam tiba, ia akan menutup pintu rumahnya rapat-rapat, memastikan tidak ada yang tahu apa yang ia rencanakan. Parang itu ia genggam erat, memutar-mutar bilahnya dengan tangan yang semakin kokoh setiap harinya. Latihannya sederhana, menebas batang kayu, memotong tali tebal, hingga menyayat karung pasir. Setiap ayunan parang mengandung amarah dan tekad untuk membalas dendam. Namun, tidak mudah baginya untuk menghilangkan keraguan yang sesekali muncul. Ada saat-saat ketika Bestari merasa takut bahwa ia mungkin terlalu lemah untuk menghadapi preman-preman itu, takut bahwa ia hanya akan berakhir seperti ayahnya. Tetapi setiap kali bayangan itu muncul, ia akan mengingat tawa ayahnya, senyum yang penuh harapan meski hidup mereka selalu pas-pasan. "Aku tidak boleh menyerah," desis Bestari di bawah napasnya, menguatkan hati yang rapuh. Di tengah malam, Bestari mulai keluar ke hutan kecil di tepi desa untuk berlatih dengan lebih bebas. Di bawah sinar bulan, ia mempraktikkan gerakan demi gerakan. Tangannya mulai terbiasa dengan berat parang, tubuhnya mulai memahami cara bergerak cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Ia bahkan membuat boneka jerami sederhana untuk menjadi targetnya. "Ini bukan sekadar latihan," katanya dalam hati. "Ini adalah janji." Janji itu bukan hanya untuk ayahnya, tetapi juga untuk orang-orang yang menderita di bawah tekanan para preman. Ia tidak ingin ada anak lain yang harus kehilangan orang tua seperti dirinya. Dalam benaknya, ia membayangkan sebuah pelabuhan yang bebas dari ketakutan, tempat para pedagang kecil bisa bekerja tanpa ancaman. Itu adalah mimpi yang jauh, tetapi mimpi itulah yang memberinya keberanian untuk terus maju. Malam-malam tanpa tidur mulai menjadi rutinitas bagi Bestari. Setiap malam, ia menyempurnakan gerakannya, menguji batas tenaganya, dan mempelajari kelemahannya. Setiap luka kecil di tangannya adalah bukti dari kerja kerasnya.
Di saat yang sama, ia juga semakin mengamati aktivitas preman di pelabuhan. Ia mencatat pola patroli mereka, kebiasaan mereka, dan lokasi persembunyian mereka. Ketika pagi tiba, Bestari menatap parang di tangannya dengan penuh makna. Ia merasa berbeda, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh penuh bahaya, tetapi ia tidak gentar. Dengan napas yang berat namun penuh tekad, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan menghentikan mereka. Demi ayah, demi keadilan, dan demi mereka yang tak bisa melawan." Dan dengan itu, janji itu resmi terpatri dalam hatinya. Malam di pelabuhan Merak terasa lebih gelap dari biasanya. Kabut tipis melayang di udara, menyelimuti jalan setapak dan dermaga tua. Bestari berdiri di balik tumpukan peti kayu, matanya tajam mengamati setiap sudut pelabuhan. Ini adalah malam ketiganya menyusup ke tempat itu, dan ia semakin memahami bahwa preman-preman di sana bukan hanya sekadar pengganggu. Mereka adalah jaringan terorganisir yang menguasai setiap aspek kehidupan di pelabuhan. Dari tempat persembunyiannya, Bestari melihat seorang pria tinggi besar dengan kepala pelontos berjalan santai sambil membawa sebilah golok yang diselipkan di pinggang. Pria itu berbicara dengan suara lantang, memberi perintah pada anak buahnya yang mengangguk patuh. Mereka bukan hanya sekumpulan pengacau, mereka adalah kelompok dengan struktur yang jelas. Bestari menguping obrolan mereka dan mendengar nama yang sering disebut, Jakabara. Jakabara, pikir Bestari. Nama itu seolah berbisik di telinganya dengan nada ancaman. Bestari pernah mendengar cerita tentang sosok itu dari para pedagang yang ketakutan. Jakabara adalah pemimpin geng preman pelabuhan, seorang pria brutal yang dikenal tidak segan-segan menyiksa atau membunuh siapapun yang menentangnya. Ia bukan hanya pemimpin geng, ia adalah simbol teror di pelabuhan. Dari kejauhan, Bestari melihat Jakabara duduk di sebuah kursi reot di depan gudang utama. Seorang anak buahnya membawakan sebotol minuman keras, dan ia meneguknya dengan santai, seolah dunia adalah miliknya. Sekelompok preman lain berkumpul di sekitarnya, tertawa terbahak-bahak sambil menghitung tumpukan uang hasil pemerasan. Adegan itu membuat amarah Bestari semakin membara. Namun, ia tahu belum saatnya bertindak. Malam terus berlalu, dan Bestari terus berpindah tempat untuk mengamati lebih dekat. Ia mencatat setiap detail penting, jumlah preman, senjata yang mereka bawa, dan lokasi persembunyian mereka. Ia juga memperhatikan bahwa mereka memiliki jadwal patroli yang teratur. Setiap 2 jam, 2 orang akan berjalan di sepanjang dermaga untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Ketika patroli berikutnya dimulai, Bestari nyaris ketahuan. Ia mendengar langkah kaki mendekat dan segera merunduk di belakang sebuah drum besar. 2 preman berjalan melewatinya sambil berbicara tentang setoran yang akan mereka pungut dari para pedagang keesokan harinya. Bestari menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Setelah mereka pergi, ia menghela napas lega dan melanjutkan pengamatannya. Puncak pengamatan Bestari terjadi ketika ia mendekati gudang utama, tempat Jakabara sering berkumpul dengan para tangan kanannya. Dari celah papan yang rusak, Bestari mengintip ke dalam. Ia melihat peta pelabuhan yang tergantung di dinding, dengan tanda-tanda merah di beberapa titik. Itu adalah lokasi tempat mereka memeras para pedagang dan titik penyimpanan barang hasil curian. Pengetahuan ini menjadi senjata penting bagi Bestari. Ketika malam semakin larut, Bestari memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ia bergerak cepat dan hati-hati, memastikan tidak ada yang mengikuti jejaknya. Sesampainya di rumah, ia segera mencatat semua informasi yang ia peroleh di sebuah buku catatan kecil. Ini bukan sekadar rencana, tetapi awal dari balas dendamnya. Sambil menatap parang yang bersandar di dinding, Bestari berbisik pada dirinya sendiri. Aku tahu siapa mereka, bagaimana mereka bekerja, dan di mana mereka bersembunyi. Waktuku akan tiba. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasakan ada harapan di tengah kegelapan. Malam itu, angin bertiup kencang di pelabuhan Merak. Langit hitam tanpa bintang membuat suasana semakin mencekam. Bestari berdiri di antara tumpukan peti kayu, menggenggam parang yang kini terasa seperti perpanjangan dari dirinya. Ini bukan lagi sekadar senjata, melainkan alat untuk menuntut balas. Malam ini adalah awal dari perlawanan. Ia telah mengamati pergerakan preman selama berminggu-minggu. Bestari tahu, setiap malam ada sekelompok kecil preman yang berjaga di dekat dermaga timur. Mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan ayahnya.
Sambil merapatkan tubuhnya di balik bayang-bayang, ia memantau targetnya. 3 pria duduk di bangku kayu dengan botol minuman keras di tangan, tertawa tanpa sadar bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi mereka. Bestari bergerak perlahan, langkahnya senyap seperti bayangan. Ia menghampiri dari sisi gelap dermaga, menghindari sorotan lampu temaram. Nafasnya tertahan, adrenalinnya memuncak. Ia memegang parang dengan kedua tangan, mencengkeramnya seolah nyawanya bergantung pada benda itu. Ketika jarak hanya tinggal beberapa meter, salah satu pria berdiri, meregangkan tubuhnya sambil menguap. Saat itulah Bestari menyerang. Tanpa suara, ia menebas pria pertama tepat di leher. Darah menyembur, membuat 2 preman lainnya tersentak kaget. Sebelum mereka bisa bereaksi, Bestari melompat ke arah target berikutnya, mengayunkan parang dengan cepat ke arah dada pria itu. Korban kedua roboh dengan erangan tertahan. Tangannya mencoba meraih dada yang kini dipenuhi darah. Pria ketiga, yang tampaknya lebih cepat dari yang lain, berhasil menarik golok dari pinggangnya. Ia melayangkan serangan, tetapi Bestari sudah mengantisipasi. Dengan gerakan cekatan, Bestari menghindar, lalu membalas dengan ayunan parang yang menghantam lutut pria itu. Pria itu jatuh tersungkur, berteriak kesakitan. Sebelum ia sempat memohon ampun, Bestari menuntaskan aksinya dengan 1 tebasan ke kepala. Tubuh Bestari gemetar, bukan karena takut, melainkan karena gelombang amarah yang akhirnya menemukan pelampiasan. Ia memandang mayat-mayat yang tergeletak di tanah, napasnya memburu. Tetapi tugasnya belum selesai. Ia menarik kain kecil dari sakunya, yang sebelumnya telah ia tulis dengan tinta merah. Pembalasan telah dimulai. Aku akan datang untukmu, Jakabara. Bestari meninggalkan pesan itu di atas tubuh salah satu korban, lalu menghilang ke dalam bayang-bayang malam. Tidak lama setelah itu, suara gaduh mulai terdengar. Seorang preman lain yang sedang berpatroli menemukan tubuh-tubuh yang berlumuran darah. Ia berteriak memanggil yang lain, membuat pelabuhan segera dipenuhi kegaduhan. Jakabara, yang tengah menikmati malam di gudangnya, didatangi oleh salah satu anak buahnya yang panik. "Bos, 3 orang kita mati. Ada pesan untuk Anda." Pria itu menyerahkan kain berdarah yang membuat wajah Jakabara berubah dingin. Dengan mata menyipit penuh kemarahan, Jakabara membaca pesan itu. Tangannya mengepal kuat hingga kain itu hampir sobek. "Siapa yang berani?" geramnya. Suaranya seperti gemuruh badai. Ia melempar botol minuman keras ke dinding, pecahannya berhamburan. "Cari tahu siapa pelakunya. Jangan biarkan dia keluar hidup-hidup dari pelabuhan ini." Sementara itu, Bestari sudah kembali ke rumah kecilnya. Ia duduk di lantai dengan napas yang mulai mereda, tetapi hatinya tetap membara. Tangan dan pakaiannya ternoda darah, tetapi ia tidak peduli. Ini baru awal. "Aku tahu kau akan datang mencariku, Jakabara," gumamnya dengan suara pelan namun tegas. "Tapi kali ini, aku yang akan memimpin permainan." Malam itu, pelabuhan menjadi saksi awal perang yang akan mengguncang segalanya. Bestari telah menunjukkan keberaniannya, dan Jakabara kini tahu bahwa seseorang sedang mengincarnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Fajar menyingsing dengan aura tegang di pelabuhan Merak. Berita tentang kematian 3 preman Jakabara menyebar seperti api yang membakar kekuatan geng itu dari dalam. Para preman yang biasanya berkeliaran dengan angkuh kini lebih waspada. Mata mereka menyapu setiap sudut pelabuhan dengan curiga. Pembunuhan itu bukan hanya sebuah serangan, itu adalah tamparan keras bagi reputasi mereka. Di sebuah gudang besar yang menjadi markas utama geng, Jakabara berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang mengerikan. Ia menatap anak buahnya yang berkumpul dengan ketegangan nyata di mata mereka. "Bagaimana bisa 3 dari kalian mati begitu saja, tanpa perlawanan?" Suaranya menggema, penuh amarah. "Kalian takut pada 1 orang? Hah? Temukan dia. Aku ingin kepalanya malam ini juga." Namun, pencarian itu tidak semudah yang Jakabara bayangkan. Bestari telah menghabiskan waktu berminggu-minggu mempelajari setiap sudut pelabuhan. Ia tahu bagaimana berpindah tanpa terlihat, bagaimana menggunakan kegelapan sebagai tameng, dan bagaimana memanfaatkan celah dalam penjagaan mereka. Malam setelah serangan itu, Bestari tetap dekat dengan pelabuhan, mengawasi pergerakan musuhnya. Para preman meningkatkan penjagaan di setiap titik strategis. Beberapa dari mereka berjaga dengan golok di tangan,
sementara yang lain membawa senjata api rakitan. Setiap suara kecil di malam hari membuat mereka tegang. Mereka memeriksa setiap sudut, bahkan gudang-gudang kosong, tetapi Bestari selalu selangkah lebih maju. Ia memanfaatkan waktu untuk mempelajari perubahan pola patroli mereka, memastikan ia tidak terjebak. Di tengah hiruk-pikuk pencarian, Jakabara mengutus salah satu tangan kanannya, Bram, untuk memimpin perburuan. Bram dikenal sebagai orang kepercayaan yang kejam dan tak kenal ampun. Ia membawa beberapa anak buah untuk menyisir kawasan sekitar pelabuhan, mencari jejak sekecil apapun yang mengarah pada pelaku. Namun, Bestari lebih cerdas. Ia meninggalkan tanda-tanda palsu, bekas kaki di lumpur, jejak darah yang mengarah ke jalan buntu, membuat mereka kelelahan dan frustrasi. Dia bukan sembarang orang, gumam Bram sambil memandangi jalan kosong di depannya. Dia tahu cara bermain dengan kepala kita. Para preman yang bersamanya mulai kehilangan kesabaran. Ketegangan di antara mereka memuncak, membuat kepercayaan pada kekuasaan Jakabara perlahan-lahan goyah. Sementara itu, Bestari memanfaatkan malam-malam berikutnya untuk menyusun strategi. Ia tahu bahwa serangan pertama telah mengguncang moral mereka, tetapi ia juga sadar bahwa mereka akan semakin berbahaya jika terus-menerus diserang tanpa perlawanan yang jelas. Ia mulai memikirkan langkah berikutnya. Bagaimana membuat Jakabara semakin terpojok tanpa mempertaruhkan nyawanya secara langsung. Pelabuhan Merak kini menjadi tempat yang berbeda. Para pedagang kecil menyadari ada sesuatu yang berubah. Suasana mencekam terasa di udara, tetapi mereka juga melihat tanda harapan kecil. Desas-desus tentang seseorang yang melawan geng Jakabara mulai menyebar, meski dengan bisik-bisik yang hati-hati. Bestari tidak hanya bertarung untuk ayahnya, ia tanpa sadar telah menjadi simbol perlawanan bagi mereka yang tertindas. Di markasnya, Jakabara duduk dengan wajah gelap, memikirkan langkah balasan. Siapapun dia pintar, katanya kepada Bram. Tapi kepintaran itu akan sia-sia. Kalau dia ingin perang, aku akan memberinya perang. Dengan mata yang membara oleh amarah, ia memerintahkan penjagaan lebih ketat di seluruh pelabuhan dan memulai rencana untuk memancing Bestari keluar dari persembunyian. Namun, Bestari tidak gentar. Ia tahu Jakabara sedang merancang jebakan, tetapi ia juga tahu bahwa rasa panik dan kehilangan kendali adalah senjata yang bisa ia manfaatkan. Sambil menatap parang yang kini bersih dan tajam, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan membuat mereka terus waspada. Mereka yang hidup dalam teror akan selalu lengah pada akhirnya." Dengan tekad yang semakin kuat, ia bersiap untuk langkah berikutnya. Malam itu, pelabuhan terasa lebih mencekam dari biasanya. Bestari bergerak dengan hati-hati, menyusuri bayang-bayang gelap menuju sebuah gudang tua yang terletak di ujung pelabuhan. Gudang itu dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang antik, tetapi sekarang hanya menjadi tempat berkumpulnya para preman. Ia tahu ini adalah tempat yang sering didatangi Bram, tangan kanan Jakabara, pria yang dikenal kejam dan tanpa ampun. Di depan gudang, dua preman berjaga dengan wajah penuh kewaspadaan. Mereka memegang golok, tampak gelisah oleh kematian rekan-rekan mereka sebelumnya. Namun, kewaspadaan mereka tidak cukup untuk menghadapi Bestari. Dengan senyap, ia melemparkan batu ke arah lain untuk mengalihkan perhatian mereka. Ketika mereka lengah, Bestari menyelinap dari sisi gelap dan menebas salah satu dari mereka dengan cepat. Preman kedua hanya sempat berteriak sebelum ia menyusul rekannya, roboh ke tanah dengan luka mendalam di dadanya. Teriakan itu menggema di dalam gudang, membuat Bram yang sedang duduk santai langsung berdiri. Ia meraih golok besar miliknya dan berjalan keluar dengan langkah penuh keyakinan. Wajahnya menegang saat melihat dua anak buahnya tergeletak tak bernyawa. "Jadi ini kau," gumam Bram sambil mengamati bayang-bayang di depannya. "Aku tahu kau akan datang." Bestari muncul dari kegelapan, parang di tangannya masih meneteskan darah. "Bram," suaranya dingin, tanpa sedikit pun ragu. "Kau salah satu yang membunuh ayahku. Aku di sini untuk menuntut balas." Bram tertawa dingin, meski matanya penuh kewaspadaan. "Anak ingusan sepertimu mau melawan aku? Kau tidak tahu siapa lawanmu." Tanpa banyak basa-basi, Bram menerjang dengan goloknya, mengayunkan senjata itu dengan kekuatan yang luar biasa. Pertarungan itu berlangsung dengan sengit. Bestari menghindari serangan Bram dengan gesit, memanfaatkan tubuhnya yang lebih kecil dan lincah. Setiap tebasan Bram meleset, menghantam peti kayu dan tiang-tiang gudang.
Bestari membalas dengan serangan cepat, beberapa kali berhasil melukai lengan dan kaki Bram. Tetapi pria besar itu tetap berdiri tegak, seolah tidak merasakan sakit. Dasar bocah, kau pikir bisa menang dariku? Bram meraung, darah menetes dari lengannya yang terkoyak. Namun, amarah itu membuatnya semakin ceroboh. Ia menyerang dengan brutal, meninggalkan celah dalam gerakannya. Bestari memanfaatkan momen itu. Ketika Bram mengayunkan goloknya terlalu lebar, Bestari menyelinap ke dalam jaraknya dan menebaskan parang ke sisi tubuh Bram. Teriakan kesakitan menggema di seluruh gudang. Bram terhuyung-huyung, darah mengalir deras dari luka besar di perutnya. Dengan napas tersengal, Bram berlutut, tangannya mencoba menahan lukanya. Kau pikir ini akan membuatmu menang? Ia terengah-engah, matanya menatap Bestari dengan kebencian mendalam. Bestari mendekat, matanya penuh dengan tekad dingin. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang keadilan. Dengan satu tebasan terakhir, ia mengakhiri hidup Bram, membiarkan tubuh besar itu roboh ke lantai gudang yang berlumuran darah. Di atas tubuh Bram, Bestari meninggalkan pesan yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini lebih tajam. Jakabara, satu persatu anak buahmu akan jatuh. Aku akan datang untukmu. Saat Bestari meninggalkan gudang, ia tahu bahwa aksinya malam ini akan mengirimkan pesan yang lebih kuat kepada Jakabara. Ia bukan sekadar pembalas dendam biasa, ia adalah ancaman yang nyata. Dan dengan kematian Bram, kekuatan Jakabara mulai terlihat rapuh. Bestari berjalan kembali ke dalam bayang-bayang malam, siap menghadapi langkah balasan berikutnya. Pagi itu, pelabuhan Merak dibalut ketegangan. Kematian Bram, tangan kanan Jakabara, telah mengguncang kelompok preman hingga ke akarnya. Jakabara, yang biasanya tampil tenang dan mengintimidasi, kini diliputi amarah. Di markas utama, ia berdiri di tengah ruangan, menatap para anak buahnya yang tampak gelisah. Bestari, katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Anak seorang pedagang asongan. Aku tahu siapa dia sekarang. Ia melangkah maju, tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Bocah itu tidak hanya menantangku, dia menghancurkan kehormatan kita. Dan aku akan memastikan dia membayar dengan nyawa, bersama keluarganya. Sebuah senyuman dingin muncul di wajahnya. Ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk mencari keluarga Bestari, meski mereka hanya tinggal sedikit. Tangkap mereka, jadikan mereka umpan. Kalau bocah itu ingin bermain perang, aku akan menunjukkan arti sebenarnya dari perang. Di tempat persembunyiannya, Bestari merasakan bahaya yang semakin dekat. Ia mendengar desas-desus dari para pedagang yang bersimpati bahwa Jakabara telah mengetahui identitasnya. Tetapi alih-alih gentar, hal itu hanya memperkuat tekadnya. Jika mereka tahu siapa aku, pikirnya, maka ini saatnya untuk melawan secara terbuka. Bestari mulai menyusun rencana besar. Ia telah mempelajari setiap sudut markas Jakabara, jalur masuk, posisi penjagaan, hingga tempat penyimpanan senjata mereka. Rencananya bukan lagi serangan kecil-kecilan, melainkan sebuah operasi yang dirancang untuk menghancurkan kekuatan musuh. Bestari tahu ini adalah pertaruhan besar, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyudahi semua ini. Malam itu, ia mendatangi beberapa pedagang yang menjadi korban pemerasan geng Jakabara. Dengan hati-hati, ia berbicara pada mereka, meminta dukungan. Tidak semua berani membantu, tetapi beberapa dari mereka memberinya informasi tambahan yang penting, jumlah senjata di markas dan siapa saja yang bertugas malam itu. Ketika rencananya hampir sempurna, ancaman Jakabara datang menghampiri. Dua orang preman berhasil menemukan lokasi salah satu saudara Bestari yang tinggal di kota kecil di luar pelabuhan. Mereka menculiknya dan meninggalkan pesan yang mengerikan, hentikan atau keluargamu mati berikutnya. Bestari membaca pesan itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang membakar. Mereka menyentuh keluargaku, mereka akan menyesal, katanya dengan suara dingin. Ia tahu ini adalah perang terbuka, dan ia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan rencananya. Pada malam berikutnya, Bestari bergerak. Ia membawa parang yang selalu menemaninya, bersama beberapa peralatan sederhana yang ia modifikasi untuk menciptakan ledakan kecil. Ia menyusup ke markas Jakabara dengan hati-hati, memastikan tidak meninggalkan jejak sebelum waktu yang tepat. Di tengah kegelapan, ia melihat para preman berkumpul di halaman depan markas.
Beberapa dari mereka bercanda, sementara yang lain berjaga dengan senjata di tangan. Jakabara berada di dalam ruangan utama, bersama dengan beberapa orang kepercayaannya. Bestari menatap pemandangan itu dari tempat persembunyian. Napasnya teratur meski jantungnya berdegup kencang. Ini adalah malam yang telah ia persiapkan. Bestari tidak hanya ingin membalas dendam, ia ingin menghancurkan seluruh sistem yang dibangun oleh Jakabara. Dengan parang di satu tangan dan bom rakitan di tangan lain, ia melangkah maju, bersiap untuk memulai serangan terakhir yang akan mengguncang pelabuhan. Di kejauhan, suara laut bercampur dengan deru angin, seolah menjadi saksi bisu dari pertempuran yang akan segera terjadi. Bestari menghela napas dalam-dalam, lalu berbisik kepada dirinya sendiri, "Ini untuk ayah. Ini untuk semua orang yang mereka sakiti." Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia memasuki markas musuh, memulai perang yang tidak akan terlupakan. Malam itu, langit di atas pelabuhan Merak tampak kelam, seolah alam pun tahu akan badai yang segera terjadi. Di markas Jakabara, suara tawa kasar para preman memecah keheningan. Mereka merasa aman di bawah perlindungan sang pemimpin, tanpa menyadari bahwa bahaya tengah mendekat. Bestari berdiri di luar gerbang besar markas, menyembunyikan dirinya di balik bayangan kontainer besar. Parang di tangannya terasa hangat, seolah menyatu dengan tubuhnya. Ia memandang sekeliling, memastikan pos penjagaan sebelum melangkah lebih jauh. Sekelompok preman bersenjata ringan berjaga di depan, sementara yang lain tampak sedang bermain kartu di sudut halaman. Ia tahu waktunya telah tiba. Dengan cekatan, Bestari melemparkan bom rakitan kecil ke arah kumpulan preman yang bermain kartu. Ledakan itu tidak besar, tetapi cukup untuk membuat mereka terkejut dan kacau. Bestari melompat keluar dari persembunyiannya dan menyerang dengan cepat. Parang di tangannya melesat seperti kilat. Satu demi satu, para preman terjatuh, tak sempat memahami apa yang terjadi. Keributan itu membangunkan seluruh markas. Puluhan preman keluar dengan senjata di tangan, sebagian membawa golok, sebagian lainnya membawa kayu atau pipa besi. Bestari mundur sedikit, mengatur posisi untuk menghadapi mereka di ruang yang lebih sempit, memaksa mereka datang satu persatu. Pertarungan berlangsung sengit. Bestari mengayunkan parangnya dengan presisi, setiap gerakan penuh perhitungan. Ia melukai beberapa preman dalam sekali serangan, menghindari tebasan golok musuh dengan kelincahan yang mengagumkan. Tubuhnya penuh keringat, tetapi matanya tetap fokus. Ia tidak hanya bertarung untuk hidupnya, tetapi juga untuk ayahnya, keluarganya, dan semua orang yang menderita di bawah tirani Jakabara. Salah satu preman besar mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi Bestari memutar tubuh dan menebas kaki pria itu dengan gerakan cepat. Jeritannya memecah udara, membuat preman lain ragu untuk maju. Namun, keraguan itu hanya berlangsung sesaat. Mereka kembali menyerang dalam gelombang, memaksa Bestari bertarung tanpa henti. Di tengah kekacauan, Jakabara muncul di pintu markasnya, matanya penuh dengan kebencian. "Kau pikir bisa datang ke sini dan menghancurkan semuanya?" ia berteriak. Dengan tubuh besar dan kehadiran yang mengintimidasi, ia memimpin serangan berikutnya, memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Bestari. Bestari kini dikelilingi oleh musuh. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan tubuhnya mulai lelah. Tetapi semangatnya tidak goyah. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menyerang kembali, menggunakan setiap keterampilan yang ia pelajari. Parangnya terus menari di udara, meninggalkan luka dalam dan rasa takut di hati musuh-musuhnya. Pertarungan itu berubah menjadi badai kekacauan. Darah mengalir di tanah seperti aliran sungai kecil, bercampur dengan hujan yang mulai turun. Bestari bergerak seperti bayangan, sulit ditangkap oleh para preman yang mulai kehilangan keberanian mereka. Tetapi Jakabara, dengan senjata besar di tangannya, tidak mundur. Ia melangkah maju, bersiap menghadapi Bestari dalam duel terakhir. Langit semakin gelap, hujan semakin deras. Bestari berdiri di tengah halaman, napasnya terengah-engah, tubuhnya penuh luka. Di depannya, Jakabara melangkah maju dengan wajah penuh amarah. "Ini akhir permainanmu, bocah," geramnya, mengangkat senjata dengan kedua tangan. Namun, Bestari tidak gentar. Ia mengangkat parangnya, tatapannya penuh tekad. "Ini bukan tentang aku, Jakabara," jawabnya dengan suara dingin. "Ini tentang keadilan." Dengan langkah mantap, ia maju untuk menghadapi pria yang menjadi dalang dari semua penderitaan yang ia alami.
Di bawah derasnya hujan dan gemuruh petir, duel itu dimulai, menjadi puncak dari badai yang mengguncang pelabuhan Merak. Hujan deras mengguyur pelabuhan Merak, menambah dramatis suasana yang penuh ketegangan. Di tengah hujan dan kobaran api kecil yang menyala dari reruntuhan, Bestari berdiri menghadapi Jakabara, pemimpin brutal yang telah merusak hidupnya. Tubuh mereka basah kuyup, darah dan air bercampur di tanah. Tapi di mata Bestari hanya ada satu hal yang terlihat, pembalasan untuk ayahnya yang telah mati di tangan pria ini. Jakabara memegang pedangnya dengan erat, wajahnya penuh amarah. "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, bocah!" teriaknya. Suara beratnya menggema di tengah gemuruh hujan. "Aku telah membangun kerajaan ini dengan darah. Aku tidak akan membiarkan seorang anak kecil menghancurkannya." Ia menyerang dengan cepat, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan luar biasa. Bestari, meski terluka dan kelelahan, tetap tenang. Ia menghindar, melompat ke samping dengan gerakan gesit, dan menebas ke arah lengan Jakabara. Namun, Jakabara terlalu kuat. Ia memutar tubuhnya, menangkis serangan Bestari dengan pedangnya, lalu melancarkan serangan balasan yang membuat Bestari terpaksa mundur. Setiap tebasan Jakabara seperti terarah pada nyawa, dan Bestari tahu bahwa jika ia lengah sejenak, ia akan mati. Namun, ia tidak gentar. Ia mengingat setiap ajaran ayahnya, tentang keberanian, tentang melawan penindasan, tentang tidak pernah menyerah. Dengan napas tersengal, Bestari menyerang kembali. Kali ini, ia lebih cerdas, lebih lincah. Ia mengalihkan perhatian Jakabara dengan gerakan palsu, lalu dengan cepat menyusup ke sisi kanan dan menebas kakinya. Jakabara terhuyung, hampir jatuh, namun ia masih bisa menahan diri, mengayunkan pedangnya dengan marah. Bestari tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Ia melompat dan mengayunkan parangnya, menyarangkan tebasan keras ke arah dada Jakabara. Tapi Jakabara, meskipun terhuyung, masih memiliki kekuatan luar biasa. Ia mengangkat pedangnya dan memblokir serangan itu, tetapi parangnya Bestari yang tajam berhasil melukai bahu kanannya. "Kau tidak akan menang, anak sialan!" ia berteriak, menahan rasa sakit. "Aku adalah pemimpin di sini, dan kau hanya seorang anak yang berusaha menjadi pahlawan." Bestari tidak mendengarkan perkataan Jakabara. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup atau mati, dan ia tidak bisa mundur. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia melancarkan serangan bertubi-tubi, menebas dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Setiap gerakannya terukur, penuh tekad. Dalam satu serangan yang cepat, ia berhasil memotong senjata Jakabara, membuat pedangnya terlepas dari genggaman tangan besar itu. Jakabara terjatuh ke tanah, terengah-engah, wajahnya dipenuhi darah dan rasa frustrasi. "Ini tidak akan berakhir seperti ini," gumamnya, mencoba bangkit, tetapi ia terjatuh kembali. Bestari berdiri di depannya, parang terangkat tinggi. "Kau telah merenggut nyawa ayahku," kata Bestari dengan suara rendah namun penuh kebencian. "Sekarang giliranmu untuk membayar." Dengan satu tebasan yang cepat dan pasti, Bestari mengakhiri hidup Jakabara, membalas dendam untuk ayahnya yang telah tiada. Darah mengalir deras, bercampur dengan hujan yang terus turun, menciptakan gambaran yang mengerikan. Namun bagi Bestari, ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Ia menatap tubuh Jakabara yang tergeletak di tanah, merasa sedikit lega, meskipun tidak ada kebahagiaan yang mengisi hatinya. Setelah pertempuran itu berakhir, Bestari berdiri diam di tengah kehancuran. Pelabuhan Merak yang dulu penuh dengan teror kini terasa sunyi. Ia memandang ke arah langit yang mendung, memikirkan ayahnya yang telah pergi, dan keluarga yang ia perjuangkan. Tangan Bestari gemetar, tapi ada rasa kepuasan dalam dirinya. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah pelan, Bestari meninggalkan markas Jakabara yang kini hancur, menuju jalan yang belum jelas, tetapi penuh harapan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, masih ada banyak hal yang harus diperbaiki di dunia ini. Namun, untuk pertama kalinya, Bestari merasa bahwa dirinya telah memberi dunia sebuah pelajaran, bahwa tidak ada kejahatan yang terlalu kuat untuk dikalahkan, asalkan kita berani melawan. Setelah mengakhiri hidup Jakabara, Bestari berdiri di atas tumpukan kehancuran. Hujan yang tak kunjung reda mengalir deras, mencuci darah yang tercecer di tanah, namun tidak bisa menghapus kekosongan yang ia rasakan. Kematian Jakabara, yang selama ini menjadi sumber dari semua penderitaannya, memang memberikan sebuah akhir, tetapi juga membuka ruang untuk pertanyaan yang lebih besar. Apakah ia telah melakukan hal yang benar?
Apakah balas dendam ini benar-benar membawa kedamaian yang ia cari? Di tengah keheningan itu, Bestari merasakan beban moral yang berat. Tangan yang dulu hanya mengayunkan parang untuk bertahan hidup kini telah menulis sejarah kelam di pelabuhan ini. Wajah ayahnya yang tersenyum, yang dulu mengajarkan nilai keadilan dan keberanian, kini terbayang dalam pikirannya. Apakah ini yang akan ia wariskan kepada dunia? Kematian dan kehancuran? Bestari duduk di tanah, memandangi pedang yang tergeletak di sampingnya, berpikir apakah ada cara lain untuk menegakkan keadilan tanpa harus membunuh. Namun, saat ia terbenam dalam kebingungannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Para pedagang, para buruh pelabuhan, bahkan beberapa anggota keluarga yang selama ini tertekan oleh premanisme, mulai mendekat. Mereka melihat ke arahnya dengan mata penuh harapan. Salah satu dari mereka, seorang pedagang lama yang pernah disakiti oleh Jakabara, maju ke depan. "Kami tahu apa yang telah kau lakukan, Bestari," katanya dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. "Kami tahu mengapa kau melakukannya. Kau bukan monster, kau hanya memperjuangkan apa yang benar." Bestari menatap pria itu, lalu berpaling ke wajah-wajah lain yang juga dipenuhi rasa terima kasih dan pengertian. Seperti kilasan cahaya di tengah kegelapan, perasaan bersalahnya mulai sedikit mereda. Mereka bukan hanya melihatnya sebagai pembunuh, mereka melihatnya sebagai pejuang, sebagai seseorang yang berani melawan ketidakadilan yang telah lama meracuni pelabuhan mereka. Mereka melihat Bestari sebagai simbol harapan. "Saya tidak ingin menjadi orang yang hanya tahu balas dendam," kata Bestari dengan suara yang mulai tenang. "Tapi saya juga tahu, kita tak bisa biarkan ketakutan ini berlanjut. Kita harus berubah." Waktu berlalu, dan Bestari mulai menemukan jalan baru untuk memperjuangkan keadilan. Komunitas pelabuhan yang selama ini tertekan oleh premanisme mulai bersatu di bawah kepemimpinannya. Dengan dukungan mereka, Bestari membentuk sebuah gerakan untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan yang merajalela. Dia mendekati pedagang, buruh, dan keluarga para pekerja yang kehilangan orang-orang tercinta akibat kekerasan dan penindasan. Gerakannya bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang menciptakan perubahan, tentang mewujudkan dunia di mana tidak ada lagi orang yang dipaksa hidup dalam ketakutan. Bestari pun mulai berbicara di hadapan komunitas pelabuhan, mengajak mereka untuk bersama-sama mengangkat suara dan menuntut hak mereka. Ia mengajari mereka cara melawan ketidakadilan tanpa kekerasan, dengan cara-cara yang sah dan terhormat. "Kita tidak bisa lagi menjadi korban, kita harus menjadi suara yang menuntut perubahan," kata Bestari dalam setiap kesempatan. "Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya dengan parang, tetapi dengan hati yang kuat dan pikiran yang bijak." Melalui perjuangan panjang, gerakan Bestari mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Para pemimpin pelabuhan lainnya yang dulu takut, mulai bergabung. Banyak yang mulai menaruh harapan baru di pelabuhan yang dulunya dipenuhi ketakutan. Bestari, yang dulunya hanya seorang anak muda yang kehilangan ayahnya, kini menjadi simbol keberanian dan harapan bagi banyak orang. Namun, meskipun langkahnya terasa lebih ringan, Bestari tetap tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Di tengah gelapnya pelabuhan, ia kini melihat cahaya harapan yang perlahan-lahan mulai menyinari. Dan meskipun jalan yang panjang masih harus ia tempuh, Bestari tahu bahwa ia telah menemukan arah yang benar, dengan niat yang lurus dan hati yang kuat. Pelabuhan Merak kini bukan hanya tempat perjuangan fisik, tetapi juga medan bagi mereka yang berani untuk melawan ketidakadilan dengan cara yang benar. Bestari akhirnya memahami bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang membunuh musuh, tetapi tentang membangun dunia yang lebih baik, di mana keadilan dan harapan bisa tumbuh dari luka-luka yang pernah ada. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kisah Bestari ini menunjukkan bahwa keberanian untuk melawan ketidakadilan tidak selalu mudah, namun perubahan dimulai dari langkah pertama. Apa pendapat kalian tentang perjuangan Bestari? Apakah kalian pernah merasa terinspirasi untuk melawan sesuatu yang tidak adil di sekitar kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan share video ini jika kalian merasa kisah ini layak untuk dibagikan. Jika kalian ingin terus mengikuti perjalanan cerita Bestari dan banyak kisah inspiratif lainnya, pastikan untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan. Terus berjuang untuk kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.